Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas bagaimana konfigurasi firewall di Linux Ubuntu. Jika pada pertemuan pertama dan kedua saya sudah membahas bagaimana cara install Ubuntu server, dan pertemuan kedua bagaimana mengkonfigurasi remote access dengan SSH. Nah, di pertemuan ketiga ini saya akan membahas konfigurasi firewall. Oke, definisi firewall. Teman-teman udah tahu ya, keamanan jaringan yang digunakan untuk memprotek jaringan internal trusted maupun jaringan eksternal untrusted untuk melindungi perangkat-perangkat server atau perangkat infrastruktur di jaringan kita. Itu di firewall itu adalah istilah allow atau istilah deny. Nah, itu adalah rule, semacam rule yang digunakan untuk memprotek jaringan-jaringan apa saja yang dibolehkan dan jaringan-jaringan apa saja yang di-deny atau tidak dibolehkan masuk ke perangkat kita. Nah, di dalam konsep networking, semua service network seperti web, FTP, mail, DNS berjalan melalui jalur-jalur yang kita namakan port. Nah, masing-masing service tersebut memiliki jalur sendiri, yaitu port-port dengan nomor tersendiri. Seperti kita ambil contoh, misalkan di sini web. Nah, web ini berjalan pada port 80, 445 dengan menggunakan protokol TCP. Kemudian FTP. Nah, FTP ini berjalan pada port 20, 21 dengan menggunakan protokol TCP. Dan DNS ini 53 portnya dengan menggunakan protokol TCP atau UDP. Atau mail ini dengan menggunakan protokol 25 1110. Nah, ini adalah konsep di networking di Linux. Semua service networking seperti web, FTP, DNS itu berjalan pada port Linux. Nah, kemudian selanjutnya pendekatan. Pendekatan untuk di setup di firewall itu ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah negative list dan pendekatan yang kedua adalah positive list. Nah, pendekatan negative list ini di mana secara default semua port itu di open, baru kemudian satu persatu kita deny atau kita tutup sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, biasanya ketika kalian instalasi Linux di awal itu adalah by defaultnya di open semua ya. Nah, itu ada plus ada minusnya sebenarnya. Nah, plusnya itu mungkin gampang untuk di setup ya. Jadi kita nggak ribet, nggak pusing untuk setup. Tapi ya ada minusnya juga, yaitu berisiko ketika kita lupa tutup port karena tidak secure atau traffic yang dari luar itu gampang masuk ke perangkat kita. Kemudian yang pendekatan kedua disebut sebagai positive list. Nah, positive list ini di mana secara default semua port itu ditutup. Nah, dan baru kemudian satu persatu kita buka port yang kita inginkan. Nah, ini plus minusnya. Nah, positive list ini plus minusnya adalah sangat secure sebab semua port itu ditutup. Nah, kemudian negatifnya ya itu lebih ribet ya untuk kita setup. Itu. Nah, kemudian net filter. Nah, ini adalah introduction net filter epitable. Ini adalah yang nanti kita lab sama-sama. Untuk tahap pertama ini adalah kita membahas tentang konsepnya dulu ya, net filter dan epitable. Net filter dan epitable ini apa definisinya? Net filter ini adalah framework yang menyediakan cara untuk memanipulasi paket-paket network lewat kernel Linux. Jadi net filter ini adalah semacam frameworknya atau semacam firewall perangkat lunaknya lah. Firewall perangkat lunaknya atau iOS-nya gitu. iOS-nya kalau di FortiGate itu bisa disebut iOS-nya, atau di Cisco kita sebut iOS-nya. Sedangkan epitable ini adalah ACL-nya, access list-nya, atau di firewall itu policy-nya. Nah, si epitable ini adalah utility yang digunakan untuk mengatur hal tersebut. Nah, gitu. Kemudian paket filtering, NAT, ada path, ada port forwarding, ada mangle. Ini adalah definisinya. Definisi dari NAT. NAT juga kita mungkin udah banyak yang tahu ya. NAT itu adalah Network Access Translation, digunakan untuk mentranslate alamat source atau alamat destination dari sebuah paket. SNAT dan DNAT biasanya kita kenal dengan source NAT dan DNAT atau destination NAT. Nah, kemudian path ini adalah port access translation. Ini nanti akan saya bahas juga untuk implementasinya. Kemudian forwarding, port forwarding. Nah, forwarding ini adalah digunakan untuk memfilter. Itu sama seperti kita di router ya, atau kita ingin remote ke server dari luar, itu bisa menggunakan port forwarding. Let's say kita ambil contoh, kita ingin remote satu server Active Directory misalkan. By default Active Directory tersebut adalah
portnya 3389. Nah, kita ingin akses dari luar melalui jalur publik. Kita bisa menggunakan fitur port forwarding, misal di firewall atau bisa di Linux-nya kita setup port forwarding, di mana kita dari port forwarding tersebut, misal IP-nya adalah 111, kita tinggal masukin portnya, baru kita bisa akses seperti itu. Nanti akan kita bahas untuk port forwarding ini. Kemudian selanjutnya adalah paket mangel. Nah, ini adalah seperti TTL, TOS, atau MAC. Nah, ini digunakan biasanya itu di MikroTik sering kita gunakan ya. Di MikroTik itu sering kita gunakan itu sebagai rule yang berkaitan dengan untuk memanipulasi suatu paket network untuk keperluan QoS misalnya, atau paket marking. Gitu. Nah, kemudian untuk NetFilter ini sering digabungkan menjadi single expression atau NetFilter atau IP table. Nah, ini semua Linux distribution ya, mau itu CentOS, mau itu apapun, itu menggunakan NetFilter atau IP table. Tidak ada lagi tambahan yang harus diinstal. Dan ini hanya root yang bisa digunakan untuk memodifikasi atau mengkonfigurasi NetFilter framework-nya. Oke, selanjutnya di sini adalah NetFilter atau IP table. Untuk konsepnya di sini saya jelaskan sedikit, yaitu yang pertama adalah setiap paket diperiksa oleh rule firewall. Jadi firewall ini bisa menentukan traffic apakah paket tersebut di drop atau di low, gitu, diizinkan atau diblokir. Kemudian yang kedua adalah IP table firewall ini menggunakan table untuk mengatur rule-nya. Dalam setiap table IP table, rule diatur lebih lanjut dalam chain terpisah, rule ditempatkan dalam chain spesifik dari table tertentu. Nah, dalam sebuah chain, sebuah paket dimulai dari bagian atas chain dan dicocokkan dengan rule demi rule. Jadi yang paling atas itu yang akan dijadikan sebagai priority. Kemudian ketika sudah cocok di paket tersebut, maka akan langsung target tersebut akan dieksekusi. Entah itu di drop, entah itu di low, seperti itu. Kemudian target adalah action untuk men-trigger ketika sebuah paket memenuhi kriteria yang cocok dari suatu rule. Jika target dihentikan, tidak ada rule lain yang akan mengevaluasi paket. Nah, kemudian di sini ada NetFilter change. NetFilter change sendiri di sini ada forward, ada input, ada output. Ini yang akan saya bahas dan akan saya praktekkan yang input dan outputnya. Untuk forward ini melakukan filter paket yang akan di forward dari NIC 1 ke NIC yang lain seperti fungsi pada router. Forward ini sama seperti forwarding ya. Jadi ketika paket yang akan di forward akan diteruskan ke paket yang akan dituju. Nah, input di sini sama seperti di firewall appliance, seperti di FortiGate, Checkpoint, atau di firewall yang lain, Palo Alto, seperti sama. Input ini adalah artinya inbound. Jadi artinya adalah traffic dari luar menuju ke dalam. Itu akan di allow atau akan di drop. Oke. Saya ambil contoh untuk yang input ini adalah di sini saya ada server dengan IP address 192.168.1.10. Nah, ini adalah Windows saya. Nah, dari Windows saya dia akan mau menuju ke IP 192.168.1.10. Saya coba tes ping 192.168.1.10. Nah di sini yang sebelumnya saya jelaskan, by default adalah pada saat kita instalasi awal itu allow semua port. Nah, ini disebut sebagai konsep dari negatif yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan coba drop paket 192.168.1.10 yaitu paket SMP. Di sini saya akan drop. Hal yang pertama di sini saya coba untuk ping minte dulu. Nah, ini ping. Nah, di sini kita perlu setting di sisi router, di sisi servernya. Kita ketik saja di sini IP tables. Minte. Filter. Nah, ini input. Nah, ini paketnya, paket yang akan kita chain-nya.
entah itu ping, entah itu DNS, entah itu apa, akan kita drop ya, min j. Nah, ini kita eksekusi di sini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya akan ambil lagi tadi yang tadi hasil kita ping. Nah, ini request timeout. Kita lihat di sini. Nah, request timeout. Oke. IP table spasi dash t filter spasi dash a input. Nah, ini adalah input. Input di sini adalah inbound, artinya adalah paket dari luar. Nah, paket dari komputer saya, laptop saya menuju ke VM VirtualBox si server Ubuntu ini. Nah, ini akan di drop karena di sini adalah protokolnya adalah SMP. Nah, ini adalah definisi dari input ya. Nah, kalau output di sini adalah melakukan filter paket yang akan keluar dari firewall. Jadi artinya traffic dari dalam menuju keluar. Nah, di sini dalam hal ini adalah traffic dari si server menuju ke luar, artinya menuju ke internet. Nah, di sini saya akan drop salah satu website, yaitu detik.com ya. Di sini saya akan coba tes dulu telnet ya. Saya coba telnet detik.com menggunakan port 443. Nah, ini adalah low ya, atau di connected statusnya, terbuka portnya untuk 443. Nah, sekarang saya akan drop domain dengan nama detik.com, yaitu caranya IP tables. Oke, cite filter. Nah, ini adalah case sensitive huruf besar output. Nah, ini adalah detik.com. Oke, J. Nah, ini akan saya drop. Nah, seperti ini adalah command-nya. IP table spasi dash filter spasi dash a. Oke, spasi output spasi dash d net filter. Nah, ini adalah tujuannya, destination-nya net filter detik.com spasi dash j drop. Nah, oke. Sekarang saya akan coba enter. Nah, sekarang saya akan coba telnet lagi ke detik. Nah, ini adalah Dina ya, karena memang paketnya di drop detik ini. Nah, karena di sini saya menggunakan sistem operasi server, berbasis server bukan desktop. Jadi di sini saya tidak bisa tes untuk buka browser detik. Mungkin kalau dari teman-teman yang menggunakan desktop bisa coba dites dengan ketik www.detik.com dan itu pastikan di drop atau pastikan tidak bisa dibuka. Nah, ini seperti ini. Ini adalah konsep dari output. Ini adalah konsep dari output, yaitu paket dari dalam menuju keluar. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada pre-routing ya, digunakan untuk translate address sebelum proses routing terjadi, yaitu merubah IP destination dari paket data biasanya disebut sebagai destination DNAT atau destination NAT atau DNAT. Nah, ini adalah destination NAT pre-routing. Post-routing, nah ini adalah disebut sebagai kebalikannya, kebalikan dari DNAT yaitu source NAT, digunakan untuk translate address setelah proses routing. Setelah proses routing, nah ini harus digarisbawahi, setelah proses routing ya. Nah, kalau yang pre-routing ini sebelum, kita ketahui di sini pre. Kalau kita belajar sejarah dulu, pra-sejarah artinya sebelum sejarah, dan ini adalah pre-routing artinya sebelum. Nah, post-routing ini artinya setelah routing merubah source IP dari paket data, biasanya disebut dengan source NAT atau SNAT. Nah, kemudian yang terakhir adalah output, digunakan untuk translate address paket data yang berasal dari firewall itu sendiri. CLI, saya akan coba untuk review berdasarkan dari tadi konsep-konsep yang sudah saya jelaskan. Jadi di sini langkah pertama untuk IP tables, apabila belum kalian install IP tables, kalian bisa install dengan cara pertama masuk dulu ke menu root, ke privilege root. Kemudian bisa ketik apt-get install IP tables. Oke. Nah, IP
iptables seperti ini. Iptables. Nah, seperti ini jika memang belum ada. Cuma karena di sini saya sudah install, jadi saya tidak perlu install lagi. Oke, di sini saya akan menampilkan dulu untuk rules-nya. Take iptables. Oke. Terus, oke, ini adalah menampilkan rules dari filter table. Komennya iptable spasi des t spasi filter spasi min list. Kemudian langkah untuk menampilkan rules dari Mangle table, bisa ketik iptables int Mangle. Nah, ini adalah menampilkan rules dari Mangle table. Kemudian apabila ingin NAT tables, oke, minta NAT, tinggal diganti aja di sini NAT list. Nah, itu. Untuk raw table, menampilkan raw table, ini iptables, oke, int raw. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk melihat status policy tables bisa dicek di sini untuk melihat policy tablesnya. Yes. Oke. Nah, ini tanda grep ya. Grep. Nah, ini seperti ini untuk melihat status policy tables. Oke, di sini ada chain input, policy, accept. Bisa di sini juga kalian bisa merubah untuk policy-nya. Untuk merubah policy chain-nya bisa merubah, entah itu input itu bisa di drop, forward bisa di drop, output bisa di accept. Ini kan di by default-nya accept semua, jadi bisa merubah untuk policy-nya. Oke, kemudian untuk menambahkan rule atau untuk tes, kita ingin tes. Nah, ini kita ingin tes. Kita ingin tes, ingin drop. Di sini kita cek dulu IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya ada 192.168.1.5. Nah, kita cek to ping 192.168.1.5. Nah, ini adalah reply. Kita tes ke sini. Sekarang adalah kita tes. Kita tes ya. Kita akan kita drop dengan menggunakan IP address. Oke. Nah, ini kita cek dulu di sini IP address-nya. If config. Oke. Sini adalah IP address-nya adalah 7. Kita akan drop dari source 7 menuju destination ke 1.5. Oke. Caranya adalah iptables. Oke. Input. Nah, ini penulisannya harus huruf besar. Nah, ini satu ini adalah maksudnya adalah rule yang pertama ya. Nah, ini min s. Nah, ini adalah kita masukin IP-nya 192.168.1.7 j drop. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita tes ping. Nah, ini adalah drop. Jadi semua paket semuanya di drop ya. Nah, semua paket itu artinya di drop. Oke, demikian pembahasan ini. Nanti akan saya lanjutkan lagi di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.